Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nazira. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Berikut materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah berdirinya FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di halaman Pondok Pesantren Al-Um, Kampung Utat di Selatan Jakarta oleh sejumlah habib, ulama, mubalik, aktivis muslim, dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabodetabek. Selanjutnya, kontroversi sepak terjang FPI sebagai sebuah ormas. Pada tahun 2003, FPI pernah menuai kontroversi pada tahun 2003 karena kasus sweeping tempat maksiat. Selanjutnya, pada tahun 2005, FPI bersengketa dengan Presiden RI 1999 sampai 2001, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur ketika itu menjadi pembela Ahmadiyah yang jadi bulan-bulanan FPI. Pada tahun 2008, FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB. Pada tahun 2014, FPI juga pernah bersengketa sengit dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Pada tahun 2016, FPI menjadi salah satu organisasi penggerak dalam aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016, yaitu aksi 212. Berikut posisi FPI yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Posisi yang berseberangan dengan pemerintah ini sesungguhnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut amar ma'ruf nahi munkar. Peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi. Momen kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi dan kegaduhan apa yang ditimbulkan. Yang pertama, menjadikan kepulangan Habib Rizik sebagai momentum persatuan. Yang kedua, untuk bersilaturahmi, merealisasikan prinsip revolusi mental yang bisa bersesuaian dengan prinsip revolusi akhlak, menghadirkan momentum harmoni dengan sesama tokoh umat Islam. Yang ketiga, Habib Rizik dapat mempersatukan dan memimpin kembali pengikutnya yang berjuang di jalan kemanusiaan. Kegaduhan yang ditimbulkan dari kepulangan Habib Rizik yaitu hingga saat ini belum ada kepastian apakah betul Habib Syihab akan mudik atau hanya itu belaka. Yang kedua, pegiat sosial mengemukakan melihat kondisi saat ini sebaiknya Habib Rizik jangan pulang ke Indonesia karena menjadi simbol perjuangan dulu karena dinilai saat ini banyak orang gila. Yang ketiga, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis mengatakan isu kepulangan Habib Rizik hanya memperkeruh suasana aman dan nyaman di tengah masyarakat yang sedang mewabah COVID-19. Selanjutnya, muncul berbagai spekulasi, fitnah bertebaran, dan mengancam. Peristiwa KM50 FPI versus polisi. Yang pertama, terjadinya pembututan antara FPI dan polisi. Yang kedua, kesempatan untuk menjauh oleh mobil FPI dari petugas. Yang ketiga, mobil FPI berhasil kabur. Dan yang keempat, akhirnya bertemu kembali dengan mobil petugas. Keputusan pemerintah membubarkan FPI. Yang pertama, menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar pada kenyataannya dan masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan ketenangan dengan hukum. Melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya, pro kontra pembubaran ormas kaitannya dengan kemunduran demokrasi. Yang pertama, pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PRPPU tentang organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, pakar hukum tata negara Yusril Izzah Mahendra mengatakan PRPPU ini adalah bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, dengan PRPPU baru ini, menurut Yusril, semua ormas akan dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur atau persetujuan pengadilan. Berikut presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.